Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, dan Mbak Hajah Nur Nuning. Tema yang masuk kali ini ke Radio Rasil tentang seorang suami istri yang tinggal sama di rumah mertuanya, tapi kemudian si mertua tinggal di rumah sang suami, tapi mertuanya ini sering ribut, membuat istrinya pegal. Nanti jelasnya akan dibacakan oleh Mbak Nuning. Dan siaran ini juga dapat didengar di Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM Batam, Radio Habibullah Banyuwangi, Radio Lusiana Number 1 Semarang, Radio Madinah Pontianak, dan Radio Rasa Palembang. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan fadilah Al-Fatihah ini kita bisa keluar dari segala problem-problem kita. Baik, untuk kasus lengkapnya silakan Mbak Nur Nuning. Terima kasih Mas Krisna. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang sedang bersama-sama kita dimanapun berada bersama-sama acara Psikologi Keluarga. Insya Allah waktu yang kita miliki selama 1 jam kurang lebih ini akan membuat kita semakin mampu menjadi hamba-hamba Allah yang sesuai dengan peran kita. Untuk hari ini Ustadz, seperti yang Mas Krisna bilang, dari seorang suami yang saat ini tinggal bersama dengan mertua, tetapi beberapa tahun belakangan ini mertua mau tinggal bersama kami. Semua awalnya mereka tidak setuju dengan pernikahan kami, karena kami berbeda. Dan istri saya adalah anak satu-satunya. Jadi bisa dikatakan istri saya adalah anak kesayangan orang tuanya. Semua ditangani oleh mertua. Jadi istri saya ini Ustadz manja dan gak bisa apa-apa. Dan yang menjadi masalah sekarang, karena mertua tinggal bersama kami, suka salah faham berdua antara mertua pria dan wanita ini. Kemudian bertengkar deh di hadapan kami dan juga di hadapan anak-anak kami. Tapi kalau sedang sayang-sayangan pun juga berlebihan. Jadi terus terang Ustadz, saya merasa bingung. Yang terjadi sekarang istri saya selalu mengeluh dengan perlakuan orang tuanya yang seperti itu. Sebagai suaminya, apa yang sebaiknya saya lakukan Ustadz? Terima kasih. Ya silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sahabatihi al-akramin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim dimanapun Anda berada, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pula
ikhwan yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Abu Bakar Baraja, Ustadz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nur, Atet, Hafid, dan semua kru yang bersama kita, dan mereka-mereka yang berjuang bersama-sama untuk menegakkan media dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, keberkahannya, ampunannya atas kita semua, dan senantiasa membimbing kita untuk betul-betul berdakwah, mengajak manusia bersatu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menerangi seluruh perjalanan hidup kita, dan Allah menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kehidupan rumah tangga untuk membuat betul-betul penuh dengan kedamaian dan keharmonian membutuhkan sikap yang bijak, baik dari suami maupun dari istri. Dan kebijaksanaan ini tidak akan muncul dan lahir begitu saja. Kebijaksanaan merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah, kebijaksanaan bagi siapa yang dikehendaki. Siapa-siapa yang diberikan sifat hikmah, kebijaksanaan, berarti dia telah diberikan segala kebaikan. Dan tidak akan dapat mengambil pelajaran dalam hal ini kecuali orang-orang yang berakal sempurna. Suami istri terdiri dari dua hati yang disatukan dengan latar belakang yang berbeda, baik kebiasaannya, pengetahuannya, latar belakang keluarganya. Nah, untuk mempertemukan dua hati ini membutuhkan betul-betul sistem nilai dan neraca yang dapat menjadi tolak ukur buat mereka. Perbedaan-perbedaan di antara mereka yang merupakan hal yang wajar dari latar belakang yang berbeda hanya dapat disatukan apabila mereka memiliki sistem nilai dan neraca yang sama. Di saat terjadi perbedaan, mereka kembali kepada neraca tersebut. Yang salah mengakui kesalahannya, yang benar memberikan maaf terhadap yang salah. Karena itulah perjalanan hidup manusia. Sebagaimana dia lahir ke dunia, tidak langsung dapat merangkang dan berjalan secara bertahap. Pada saat dia belajar merangkang berjalan pun sering tersandung-sandung. Begitu pula kehidupan rumah tangga tidak akan luput dari kesalahan yang terkadang menimbulkan marah, menimbulkan rasa buruk sangka, menimbulkan juga emosi. Tapi di celah-celahnya seseorang akan merasakan betul-betul kehangatan, rasa cinta, kedamaian. Maka jangan sampai emosi kita membuat mata kita akhirnya tertutup untuk dapat melihat kebenaran, kebaikan secara objektif. Yang membuat kita bisa menghargai pasangan kita dan kebaikan-kebaikan yang berasal daripadanya. Bukan fokus untuk menyaksikan kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangannya. Nah, dengan adanya anak, maka dengan sendirinya problema akan akan lebih banyak. Bertambah anak, mau tidak mau hal-hal yang memicu ketegangan, kemarahan juga rasa khawatir akan semakin banyak. Apalagi dengan masuknya mertua di rumah kita. Mau tidak mau pasti akan terjadi gesekan-gesekan yang seringkali menimbulkan perasaan tidak nyaman. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal ini, dengan sendirinya harus kembali kepada nilai-nilai yang datang dari Allah. Orang tua dulu merawat kita, membesarkan kita dengan penuh kesabaran. Bagaimana anak tumbuh dalam belayan lindungan orang tua. Kalau seandainya setiap orang anak mau melihat ke belakang saja, bagaimana orang tuanya dulu dengan susah payah, terutama sang ibu melahirkan, menyusui, membersihkan kotorannya, terganggu tidurnya, istirahatnya, semua perhatiannya untuk sang anak.
Nah di saat anak dewasa, dia mandiri, jarang dari mereka yang berpikir untuk mengenang melihat kebaikan ibunya pada dirinya. Dia merasa setelah dia mandiri berumah tangga, dia punya hak privasi tidak mau diganggu oleh orang lain. Hingga dia merasa terkadang kehadiran bapak ibunya atau komentar mereka mengganggu hak privasinya. Nah dalam hal ini, anak ini betul-betul tidak memahami betul-betul kedudukan orang tuanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wanti-wanti berpesan kepada kita untuk apa? Untuk selalu bersikap baik pada mereka. Dulu orang tua kita bersabar mengalah untuk kita, sekarang datang kewajiban kita di dunia untuk mengalah, bersabar dan memperlakukan mereka dengan baik. Karena kebaikan orang tua bagaimanapun usaha kita tidak mungkin akan apa? Tidak mungkin akan dapat dibalas. Nah sekarang pasangan suami istri yang hidup baik bersama anak-anaknya tidak lepas dari problem dengan kehadiran orang tua suami tinggal bersama-sama pasangan suami istri. Apalagi pada saat mereka mulai berada pada usia tua. Dengan sendirinya sikap orang tua berbeda dengan sikap anak-anak. Dalam berpikir, mau tidak mau kebebasan suami istri ini pasti akan terganggu dengan apa? Dengan kehadiran mereka. Dan sikap-sikap mereka juga mau tidak mau akan menimbulkan mungkin hal-hal yang tidak nyaman di hati mereka. Tapi seharusnya mereka bisa menyikapi semuanya dengan penuh kelapangan dada, ketulusan, menghargai kebaikan orang tua mereka. Kalau seandainya orang tua suami, maka dengan sendirinya apa? Suami harus mengingatkan istrinya untuk bersabar. Dengan sebab mereka lahir suami yang menyayangi istri, yang berpendidikan, yang memperlakukan istri dengan cara mulia. Maka seorang wanita di sini harus betul-betul menghargai apa? Kedua orang tua suaminya yang mendidik suaminya ini menjadi manusia yang baik, mencintai dirinya, memperlakukannya dengan mulia. Dia harus menghargai kebaikan suaminya. Seandainya yang tinggal bersama mereka orang tua istri, maka dengan sendirinya istri harus pandai menempatkan diri di sini. Bagaimana dia memperlakukan orang tuanya dengan mulia, dengan menghargainya. Kalau seandainya ada kekurangan, dia meminta maaf kepada suaminya untuk bisa memaklumi kesalahan kekurangan orang tuanya. Dia sebagai anak memiliki kewajiban untuk bersikap baik dan mulia. Jadi kalau orang tua berbuat salah, istri minta maaf terhadap suami. Mas, maklumi orang tua saya sudah lanjut usia. Keadaannya juga emosinya yang tidak stabil. Itu merupakan hal yang apa? Yang harus dilakukan oleh seorang istri. Maka saya merasa heran kalau seandainya ya, dalam kasus ini justru apa? Istri ya, yang mengeluh tidak bersabar menghadapi apa? Kedua orang tuanya. Kalau mereka di hari tua terkadang mereka marah, itu wajar. Satu hari nanti juga apa? Pasangan muda-mudi ini di hari tua juga mungkin akan mengalami hal yang sama. Kalau seandainya mereka terkadang bersikap mesra secara berlebihan, kemesraan di hati orang tua itu kalau kita perhatikan sebetulnya lebih indah dibandingkan pemuda dan pemudi. Karena si pemuda banyak hasrat keinginannya hingga tidak fokus pada istrinya. Begitu pula istri juga sibuk dengan urusannya. Tapi suami istri di hari tua, mereka berhadap-hadapan di mana kesibukan mereka berkurang hingga saling merindukan. Nah terkadang karena terlalu lengket, isolatornya yang memisahkan apa? Lepas koslet. Nah pada saat koslet, anak harus berusaha untuk melerai. Tapi jangan terlibat. Jangan terlibat berpihak kepada bapak atau ibu. Tapi berusaha untuk meredakan. Nah pada saat mereka lagi damai dan rukun, anak seharusnya bergembira karena orang tuanya apa? Orang tuanya alhamdulillah walaupun telah lanjut usia mereka bisa hidup damai dan mesra. Ini menjadi contoh buat mereka. Di hari tua insya Allah mereka juga akan apa? Akan juga bisa menikmati hal yang sama. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita terganggu menjumpai atau menghadapi orang tua kita di hari tua yang hidup bersama kita. Satu hari kita juga akan menjadi tua. Satu hari kita akan seperti mereka, bahkan mungkin lebih buruk dari mereka. Kalau kita tidak bisa bersabar menghargai mereka, mengingat kebaikan mereka, maka satu hari kita akan menjumpai anak kita juga memperlakukan hal yang sama terhadap kita.
Ada pasangan suami istri sebagai contoh Pak Nuning. Pasangan suami istri. Begitu mereka berumah tangga, si suami berkata pada istrinya, kalau kamu marah ya, terhadap saya bisa memaklumi kamu. Kalau kamu melakukan tindakan-tindakan ya yang emosional, saya bisa menerima. Tapi kalau kamu bersikap tidak baik pada orang tua saya mohon maaf. Kita tidak akan dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga kita. Jadi saya minta kepada kamu untuk bersabar terhadap orang tua saya yang dulu mendidik membesarkan saya. Sekarang kewajiban saya untuk berbakti pada mereka. Dan ini merupakan wasiat dari Allah. Jadi saya berharap kamu untuk bisa bersabar, ya, bersikap baik terhadap orang tua saya. Sang istri karena melihat suaminya begitu menghormati orang tuanya, dia akhirnya juga apa? Berlaku hormat dan takut kalau sampai dia bersikap tidak baik pada orang tuanya, suaminya akan menjauh. Padahal terhadap suami terkadang dia marah, terkadang dia ngambek, tapi suami bisa memaklumi, bisa menerima. Wajar. Kalau seandainya istri terkadang marah, terkadang ngambek, karena capek, karena letih, terkadang cemburu. Apalagi seorang wanita yang bekerja di luar. Mau tidak mau kan banyak dalam perjalanannya dari rumah menuju ke kantor, dari kantor menuju ke rumah, banyak persoalan yang dihadapi. Nah sebaliknya, seorang wanita ya, di saat dia katakan menikah dengan seorang laki-laki, dia punya orang tua yang sudah tua, tidak ada tempat tinggal bagi mereka. Pada saat seorang laki-laki melamar dirinya, seorang wanita di sini harus meminta pertimbangan suami. Saya siap untuk menerima kamu ya, menjadi istri kamu, tapi saya minta kamu bisa menerima kedua orang tua saya untuk tinggal bersama saya. Seperti kejadian seorang wanita di Amerika, non-muslim. Dia cinta pada ibunya dan ibunya juga cinta padanya karena memperlakukan dia dengan cara baik. Berbeda dengan budaya Amerika ya, secara umum. Akhirnya satu hari si ibu bertanya, kapan kamu akan menikah? Dia bilang, saya hanya akan menikah dengan seorang laki-laki yang mau menerima ibu bersama saya. Si ibu mengatakan, pemuda di Amerika tidak akan siap. Ibu kamu bila kamu menikah akan ditempatkan di rumah jompo. Masya Allah. Dia tidak akan siap, terganggu privasinya oleh apa? Oleh kehadiran orang lain. Si wanita mengatakan, kalau gitu saya tidak akan menikah. Saya lebih suka untuk tidak menikah asal hidup bersama ibu daripada saya menikah dipisahkan dari ibu. Saya punya hati nggak bisa menerima ibu untuk tinggal di rumah jompo. Selama ini ibu bersikap baik pada saya, di hari tua hati saya betul-betul tidak dapat menerima menempatkan ibu jauh dari saya, padahal saya berhutang begitu banyak pada ibu. Apa yang terjadi? Si ibu mengatakan kalau begitu, kamu hanya bisa menikah dengan orang Islam. Karena orang-orang Islam, mereka ya, sebagaimana yang kamu lihat ya, di tengah-tengah masyarakat Amerika, mereka tuh bisa menerima orang asing di rumah mereka, mertua, ya, kemenakan mereka, saudara mereka untuk tinggal bersama mereka. Akhirnya wanita ini datang ke Islamic Center, berbicara kepada pengurus dan dia mengatakan, saya ingin menikah dengan pemuda muslim. Ditanya, kamu seorang muslim? Dia bilang bukan. Lalu alasan kamu? Dia bilang, saya ingin menikah dengan pemuda muslim karena saya dengar pemuda muslim siap untuk menerima ya, mertua tinggal di rumahnya. Akhirnya pengurus tersebut mengatakan, kalau gitu kamu pelajari tentang Islam dulu. Walaupun kamu tidak masuk Islam, pelajari tentang Islam. Dimana kalau kamu menikah dengan pria muslim, kamu tidak dapat minum minuman keras, tidak dapat bergaul bebas, kamu juga diperintahkan untuk menutupi aurat kamu. Si wanita pelajari, setelah itu mengatakan, saya siap. Akhirnya pengurus tersebut menyampaikan permintaan ini kepada pemuda yang belum menikah. Akhirnya salah seorang dari mereka mengatakan, saya siap untuk menikah dengan wanita ini. Dia menikah dengan wanita ini, ibu mertua tinggal bersamanya. Si pemuda muslim pergi dari rumah, menghormati ibunya, mencium tangan ibu mertuanya. Pulang juga begitu, bahkan di jalan ditanya ibu perlu apa di rumah sama istrinya. Hingga akhirnya istrinya tertarik untuk masuk ke dalam Islam.
Tidak lama kemudian sang ibu juga akhirnya masuk ke dalam Islam. Karena apa? Karena perlakuan mulia akan menumbuhkan cinta dan hormat. Begitu juga pada ibu yang mengeluh karena orang tuanya yang tinggal bersama mereka yang sering cekcok. Yang sering apa? Cekcok terkadang di hadapan anak, di hadapan cucu. Terkadang di saat mereka mesra berlebihan, seharusnya di sini seorang anak betul-betul mengenali kewajiban dia. Jangan dia merasa terganggu privasinya, tapi dia berusaha untuk bisa betul-betul memperlakukan orang tuanya dengan baik dan mulia, menghargakan kebaikan mereka, memaklumi kesalahannya, tapi dia sebagai istri meminta kepada suami keikhlasannya, memaafkan kekurangan-kekurangan dari orang tuanya. Mudah-mudahan suami juga bisa apa? Bisa menerima hal ini. Karena justru problemanya bukan antara mereka dengan ibu. Karena ibu sebagai seorang anak wajib untuk betul-betul berlaku baik pada orang tua ibu. Tapi justru problemanya pada suami ibu yang kedudukannya sebagai menantu. Dengan sendirinya ibu di sini berusaha untuk betul-betul menyikapi perlakukan kedua orang tua dengan sikap baik, tapi terhadap suami sering-sering meminta maaf keikhlasannya. Dan mudah-mudahan dengan cara ini suami bisa berlapang dada, ibu juga tidak merasa tertekan, dan anak-anak juga bisa belajar kebaikan dari hal ini. Ibu lihat ya, bisa mendidik anak-anak ya, dengan sikap baik, hormat ibu kepada kedua orang tua. Satu hari insya Allah anak-anak ini yang tumbuh melihat sikap ibu terhadap kedua orang tua begitu mulia, mereka juga akan melakukan hal yang sama terhadap ibu. Jadi jangan kita merasa kuat ya, pada saat ini di hari muda, di hari tua kita akan berada pada kondisi yang sama dengan kedua orang tua kita. Oleh karena itu Al-Quran selalu wanti-wanti berpesan pada setiap anak manusia untuk bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Tapi tidak pernah ada wasiat dari Allah dalam Al-Quran memerintahkan kedua orang tua bersikap baik pada anaknya. Ada nggak? Kenapa? Karena ayat dari atas turun ke bawah. Tanpa diperintahkan, orang tua ya, secara apa? Secara alami dengan nalurinya akan betul-betul perhatian peduli terhadap anaknya sebagaimana bapak ibu terhadap anaknya. Bagaimana ibu terhadap anak walaupun anak nakal, merongrong, menggoda, tidak mengeluh. Tapi kenapa orang tua baru sedikit melakukan hal yang tidak menyenangkan, ibu sudah merasa keberatan yang luar biasa. Ibu dan bapak lebih berat kepada anaknya. Kesalahannya di mata mereka kecil. Kebaikan sedikit besar. Tapi kebaikan orang tua yang begitu besar terhadap kita. Yang membuat ibu ya, menjadi seorang wanita yang berpendidikan. Menjadi seorang wanita yang dipilih oleh seorang laki-laki untuk menikahinya. Ya. Semua karena jasa orang tua kita. Oleh karena itu kebanyakan dari manusia ini lupa akan kebaikan-kebaikan kedua orang tuanya. Akhirnya mereka juga lupa akan kebaikan dan kasih sayang Allah terhadap dirinya. Jadi kalau kita lihat sikap ini sebuah sikap yang tidak objektif. Tidak objektif. Karena kalau sikapnya objektif betul-betul, dia bisa melihat mana yang lebih besar, jasa anak apa jasa orang tua? Jasa orang tua. Kenapa kok walaupun dia tahu jasa kebaikan orang tua lebih besar, dia bisa memaklumi kekurangan anaknya, kesalahannya yang begitu banyak, ya, dan melihat kebaikannya begitu besar, sedangkan kebaikan orang tua di matanya kecil. Tapi kesalahan yang kecil di matanya begitu besar. Maka suami dalam hal ini wajib memberikan nasihat istrinya untuk betul-betul berbakti kepada ayah ibunya dan bersikap baik, bersikap mulia. Mudah-mudahan orang tua kalau diingatkan dengan cara baik, si istri berkata pada orang tuanya, ya mah, tolong kalau bertengkar jangan keras-keras hingga terdengar. Akhirnya pada suami saya merasa malu. Jangan terdengar sama anak-anak, nanti akhirnya anak-anak mencontoh hal seperti ini. Jadi kalau ayah ingin marah, ingin apa, kalau bisa tersembunyi dalam kamar. Atau ayah ibu sedang berjalan-jalan di luar. Tapi kalau sedang hangat dan mesra, perlihatkan pada kami. Supaya kami juga ikut berbahagia dengan apa yang bapak dan ibu lakukan. Betul enggak? Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Saya nggak tahu Mas Krisna, apakah yang menyimak kita sekarang ini juga matanya panas, bahkan mungkin pipinya basah karena sebegitu banyak yang telah ayah ibu kita lakukan. Terus kita kayak gitu, kayak gini, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan ini akan membuka sekat tertutup dalam nurani kita bahwa nggak ada cerita
bahwa kita harus beradu argumentasi dengan pikiran kita sendiri terkait dengan apa yang ayah ibu kita lakukan. Dan terima kasih untuk suami yang mau mengerti ya. Pak Abu Bakar gimana tambahan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, saya Mas Krisna dan yang sedang merah putih. Itu kehidupan yang sering terjadi, berbagai macam peristiwa. Ada senang, ada susah. Keinginan pun berubah-ubah. Ada yang punya keinginan untuk bisa lebih, tapi kadang-kadang nggak mau, biasa saja. Proses-proses kehidupan di sini akan tergambar. Bagaimana kita bisa mengambil semua itu? Ya, kembali kepada diri kita. Bagaimana kita ketahui bahagia itu ada pada diri kita, bukan pada orang tua kita atau pada orang lain. Jadi kalau kita ingin menciptakan satu kebahagiaan dalam rumah tangga, ada siapapun di hadapan kita, kita akan tetap bahagia karena kita memang memiliki kebahagiaan itu. Apakah kita mengalami ketergangguan dengan ada hadirnya mertua, kakak ipar, adik ipar yang sering berkumpul di rumah? Apakah kita akan mengalami ketergangguan tersebut? Gangguan itu karena kita memperhatikan gangguan tersebut. Karena kita berpikir bahwa ini akan mengganggu saya. Jadi kalau hadirnya orang tua dalam kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita selalu menjelaskan kepada diri kita bahwa ini akan mengganggu saya. Anak yang sedang ingin bersama dengan suaminya, tiba-tiba orang tuanya hadir di hadapannya dia, muncul, aduh nanti digangguin saya nih. Nah, proses berpikir dan punya perasaan mengambil tersebutlah akhirnya dirinya tidak nyaman, malu, nggak enak. Itu yang terjadi pada setiap manusia yang menyebabkan dia nggak bisa apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa karena kita berpikir bahwa itu akan ganggu saya. Dia akan mengganggu saya. Apa yang terjadi di hadapan kita akan selalu kita hadapi mungkin, wah nanti diganggu saya enggak ya? Ini akan menghambat saya. Bukan. Lingkungan dari manapun tidak akan bisa menghambat kita. Yang bisa menghambat diri kita adalah diri kita sendiri. Apa yang menyebabkan kok kita menjadi gelisah terhadap adanya kedua orang tua kita? Karena kita mikirkan, nanti dia gangguin saya enggak ya? Coba kita lepaskan pikiran kita lepaskan bahwa orang tua kita akan memberikan kesejukan. Kalau kita berpikir bahwa orang tua kita ini akan memberikan sesuatu yang bermanfaat, tapi dia suka berantem, kita tunjukin sama suami kita katakan, kita nggak sampai seperti itu ya. Itu merupakan satu contoh, bukan berarti, ya aku malu. Dengan malunya tersebut akhirnya membuat keluhan, aduh ayah saya sama ibu saya itu selalu seperti itu. Akhirnya si suami juga berpikir, iya ya kok jadi bikin pusing. Anaknya yang kecil denger, iya yang itu sama yang Kung itu seperti kayak kucing ya, sama Tom Jerry. Jadi akhirnya karena kita sendiri sebagai seorang anak melihat bahwa nanti akan terganggu. Kata ketergangguan inilah yang membuat diri kita tidak nyaman. Kita mau di mana saja, kondisi apa saja. Karena kita selalu berpikir bahwa itu akan menghambat kita, itu yang menyebabkan. Iya. Kadang-kadang kita berpikir, kita lagi sedang asik melakukan aktivitas, tiba-tiba muncul seseorang di hadapan kita. Wah ini akan ganggu nih. Oh nanti dia akan mempertanyakan. Oh nanti dia bikin. Semua yang kita lakukan ini buyar.
Kita akan buyar. Kita lagi asik misalnya, lagi tekun baca Quran. Tiba-tiba muncul seorang lewat, kita lagi ngelihat. Aduh, dia datang lagi. Itu perasaan kita akan hancur semuanya. Nah, oleh karena itu, semua yang di hadapan kita ini tidak akan bisa mengganggu kita. Karena diri kita selalu merasakan bahwa nyaman, bahagia, senang. Itu yang paling penting. Jadi kita tidak pedulikan orang yang akan masuk mengintervensi ke dalam diri kita. Kalau dia menyenangkan, ambil. Kalau dia tidak menyenangkan, enggak, saya nggak mau seperti itu. Selesai. Enggak harus kita paksakan diri kita ketakutan, enggak enak. Nanti suami saya bilang bagaimana, nanti suami saya melihat di depan saya saja, ya nggak apa-apa ya. Tapi nanti hatinya, untuk apa kita menganalisa pikiran seorang? Kita ini senengnya itu melihat kejadian sesuatu, kita analisa. Oh, dia begini. Oh, dia begitu. Oh, dia akibatnya akan seperti ini. Kita capek. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita akan kerjakan? Saya yakin kalau umat Islam semua berpikir bahwa kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa menyampaikan sesuatu, kita bisa berusaha sesuatu, insya Allah kita nggak pernah ribut, Ustaz. Tapi yang kita pikirkan, ya, nanti kalau kita bikin seperti ini, dia bagaimana? Kita sudah punya analisa kemana-mana. Itu efek negatif ke dalam kehidupan kita. Terhadap anak-anak kita. Ya, anak kita baru tumbuh besar, mulai remaja, dia melihat bahwa sepupunya menggunakan handphone iPhone yang mahal, yang S berapa. Tiba-tiba anak kita minder. Kitanya sibuk. Waduh, gimana ini? Ya, minjem hutang untuk membelikan anak kita. Kita akan tersiksa. Sampaikan kepada anak kita bahwa kamu bisa melakukan apa yang kamu bisa lakukan. Bukan yang mereka lakukan. Ini kekuatan kita. Kembali kepada kasusnya ini, sampaikan kepada istrinya bahwa kita bahagia. Kita bahagia. Kita. Saya dan kamu bahagia. Jadi mertua saya itu dia. Tapi kan ganggu, ribut ini. Ya kalau sedang ribut, kita ngobrol, kita ketawa, kita tersenyum, kita ajak main anak-anak kita. Insya Allah ibu dan ayah kamu itu akan melihat kita yang sedang senang, bahagia, akan berubah. Bukan kita menjadi pemikiran yang berlebihan. Ketika mereka lagi akur, lagi sayang menyayangi, ya, sampaikan kepada anak-anak, coba kamu sekarang tuh pergi kepada Eyang Kun dan Eyang Tinya, ya, bersama. Biarkan anak kita bersama dengan Eyang Kun yang sedang senang. Tapi ketika lagi sedang mungkin seperti yang tadi dikatakan lagi koslet, ya, kita bikin anak kita di hadapan Eyang Kunnya sesuatu yang menyenangkan, agar anak kita teralihkan dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia bisa mendapatkan kebahagiaan, bermain, bercanda, membuat satu kelucuan. Dengan seperti itu, hubungan kita akan tetap tidak akan berubah. Enggak ada rasa. Maka tidak ada hambatan kebahagiaan kecuali yang menghambat diri kita. Enggak ada orang lain menghambat kita, tidak ada. Yang menghambat kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, jadikan hambatan yang dalam diri kita ini kita singkirkan. Lihat semuanya tidak ada hambatan buat kita. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Insya Allah itu adalah kebaikan yang terbaik. Insya Allah. Ikhwan akhwat,
Kalau kendali perasaan kita tidak boleh kita serahkan kepada sesuatu di luar diri kita. Apapun yang terjadi mesti kita pegang, kita yang jadi pengendalinya. Gampang nggak sih? Kalau menurut pemahaman kita, ayah ibu adalah nomor satu. Apapun juga, dalam artian di sini bukan terhadap suami lantas suami kurang, tapi kalau kita tetap harus menghormati mereka, menerima mereka dan menyayangi mereka, sementara justru kitanya sebagai anaknya merasa kurang pas, berarti kewajiban suami keren banget ya. Membuat saya sebagai istrinya harus lebih menghormati ayah ibu saya. Bantu dong Ustadz Hussein agar para pria jadi juga tahu, bukannya kebawa perasaan istrinya, tapi justru dia yang membuat istrinya semakin mengasihi ayah ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allah Subhanahu wa taala pada saat anak-anak belum berumah tangga menitipkan mereka pada kedua orang tuanya. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik mereka. Pertama, memperkenalkan mereka kepada Tuhan mereka yang menciptakan mereka, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya atas mereka, menjelaskan juga orientasi dan tujuan hidup yang utama. Di mana kehidupan kita di dunia adalah ladang ujian bagi kita untuk menentukan nasib kita di hari kemudian nanti. Yang hidup di dunia dengan apa yang Allah berikan, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang tua mendidik dirinya dengan pendidikan yang diberikan kepadanya, dengan sekolah yang dimasuki, dengan katakan pilihan pekerjaan yang diminati, orang tua mengingatkan, kamu dengan pekerjaan ini diperintahkan Allah untuk mengabdi kepada Allah. Seluruh hidup kamu adalah ladang pengabdian kepada Allah. Kalau kamu bersyukur, kamu akan menerima balasan yang lebih baik. Kamu ingkar, maka kamu yang akan dirugikan. Sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak dirugikan. Begitu seorang wanita hidup berumah tangga, maka amanat yang tadinya berada pada orang tua sebahagian dipindahkan kepada suami. Orang tua wajib tetap memberikan nasihat pendidikan buat anaknya, tapi amanat ini ya sebahagiannya berpindah kepada suami. Maka suami dengan sendirinya ya, harus siap sebagai seorang suami untuk menjadi pemimpin. Tahu kewajiban dia, tahu apa yang harus dilakukan baik terhadap Tuhannya, terhadap kedua orang tuanya, terhadap istrinya. Maka dia harus mendidik istrinya untuk bertakwa kepada Allah. Di antaranya mendidiknya untuk berbakti kepada ayah ibunya. Jangan justru tarik-menarik. Di mana seringkali ya orang tua laki-laki atau pihak laki-laki berusaha menarik si perempuan menjauh dari mana? Dari keluarganya, dari orang tuanya. Atau sebaliknya, pihak wanita menganjurkan istrinya untuk menarik laki-laki menjauh dari orang tuanya. Akhirnya tidak menjalankan kewajibannya sebagai anak yang diharuskan oleh Allah. Nah, mereka yang melakukan perbuatan seperti ini orang yang tidak kenal tujuan hidup mereka. Akhirnya mereka terlunta-lunta di tengah-tengah padang kebingungan. Mereka beranggap diri mereka sukses, padahal sebetulnya mereka orang yang gagal. Oleh karena itu, menjadi seorang suami bukan hanya sekedar melakukan pembuahan terhadap istrinya. Bukan hanya sekedar menyatukan dua jasad. Kemudian setelah itu membangun kehidupan mereka terpisah dari apa? Dari kewajiban-kewajiban mereka baik terhadap Allah, terhadap kedua orang tua, terhadap orang di sekelilingnya. Jadi kalau si suami melihat istrinya tidak menjalankan kewajibannya kepada kedua orang tuanya, suaminya harus mengingatkan istrinya, ittaqillah, orang tua kamu adalah orang-orang yang berjasa pada kamu. Setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia untuk menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, setelah itu Allah wajibkan pada setiap anak manusia untuk apa? Untuk berbakti, bersikap mulia pada ayah ibunya. Kalau kamu bersikap baik, berbakti pada ayah ibumu, suami kamu akan mencintai kamu. Berarti kamu membantu suami kamu untuk menjalankan amanat Allah dalam mendidik kamu. Tapi kalau kamu bersikap tidak baik terhadap kedua orang tua kamu yang melahirkan kamu, membesarkan kamu,
Bagaimana saya bisa berharap kamu bersikap baik pada saya? Apa yang kamu lakukan hanya dorongan emosi sesaat. Di saat kamu dalam keadaan marah, emosi, bisa-bisa kamu mengabaikan saya. Oleh karena itu, sikap kamu pada kedua orang tua kamu menunjukkan kemuliaan kamu atau kehinaan kamu. Kalau kamu bersikap mulia pada kedua orang tuamu, menunjukkan pribadi kamu yang mulia, yang mengenal kebaikan, orang yang berbuat kebaikan. Tapi kalau kamu ingkar pada kedua orang tua kamu, ini menunjukkan pribadi kamu yang tidak mengenal dan mensyukuri kebaikan yang telah dibaikkan oleh kedua orang tua kamu. Jadi suami wajib mendidik istrinya untuk betul-betul apa? Menjalankan perintah Allah, bertakwa kepadanya dan mengingat kebaikan kedua orang tuanya. Begitu pula istri sebagai seorang wanita yang dijadikan sebagai pendamping bagi suaminya, di mana pasangan suami istri saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Istri wajib juga mengingatkan suaminya di saat lupa kepada orang tuanya. Mendorong suaminya untuk bersikap baik, mulia kepada kedua orang tuanya. Istri yang mendorong suaminya untuk berbakti pada ayah ibunya. Yang mengingatkan anaknya pada saat lupa kepada kedua orang tuanya adalah wanita-wanita mulia yang akan mendapatkan penghargaan dari Allah baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nah, orang-orang yang bisa melakukan hal ini hanyalah orang-orang yang hatinya beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, bukan menjadikan dunia sebagai tujuannya. Allah akan tuangkan di hati mereka rasa cinta, rahmat. Di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan, tanpa ada rahmat, kehidupan kita betul-betul akan gersang. Kita akan merasakan kehidupan ini beban yang berat, tapi dengan rahmat di hati kita, walaupun banyaknya cobaan, kita akan merasa ringan. Seperti itu Abu Bakar tadi katakan, kalau kita punya kebiasaan untuk memandang segala sesuatu di sekitar kita gangguan, akhirnya wal'iyadzubillah menjadi penyakit jiwa yang namanya apa? Selalu melihat segala sesuatu di sekitar kita negatif. Ini bahaya sekali kalau orang melihat apa saja negatif. Anak sampai nanti anaknya kecil masuk juga dianggap gangguan. Padahal kalau seandainya orang yang jiwanya penuh dengan rahmat, menyaksikan anak yang kecil datang masuk ke kamarnya, memeluk dirinya, mengganggunya, dia merasakan keindahan. Keindahan yang luar biasa. Tapi ada sebagian orang langsung bersikap apa? Bersikap garang, mengatakan pada anak-anaknya, saya sudah capek mengurus kamu dari mulai kecil. Sekarang anak-anak kamu datang ke hadapan saya juga mengganggu saya. Ada orang tua yang seperti ini. Tapi ada orang tua justru yang selalu mengingatkan anak, jangan lupa kamu bawa anak-anak kamu ke rumahnya. Kakek nenek sudah rindu pada mereka. Di hari tua, dengan memandang mereka hati terasa apa? Terasa indah, damai. Ayah dan ibu tidak merasa kesepian. Bahkan terkadang dia mengatakan, kalau kamu pergi kemana-mana, titipkan anak kamu di sini. Dia tidak merasa terganggu. Kenapa? Karena hati yang penuh dengan rahmat. Hingga selalu apa? Memandang segala sesuatu dengan pandangan yang positif. Tapi sebaliknya, orang-orang yang merasa apa saja di sekelilingnya menjadi gangguan buat dirinya, dia ingin hidup dengan dirinya, akan selalu hidupnya terganggu. Dan selalu melihat segala sesuatu bersifat negatif. Dan akhirnya bukan hanya terhadap apa? Terhadap orang lain, sampai memandang anaknya yang seharusnya menjadi hiburan buat dirinya. Memandang cucunya, memandang saudaranya, saudarinya, selalu berkeluh kesah, dia merasa terganggu betul-betul. Dia ingin hidup menyendiri. Tapi pada saat dia menyendiri, dia juga kesal. Kenapa anak-anak nggak peduli terhadap dirinya lagi? Ini sebetulnya paranoid tingkat tinggi kan? Iya. Ini jelas-jelasan paranoid tingkat tinggi. Oleh karena itu, rasa rahmat itu betul-betul akan membuat sesuatu menjadi indah. Kalau seekor harimau yang begitu menakutkan, di saat dia sedang menjilati anaknya, berburu untuk anaknya, menyusui anaknya, kita merasakan rasa haru yang luar biasa. Betul enggak? Tapi di saat seorang anak manusia mengabaikan anaknya, menganiaya anaknya, walaupun dia manusia, ternyata lebih menakutkan dari seekor harimau. Oleh karena itu banyak manusia yang kehilangan rasa rahmat, bersikap tidak baik pada orang tuanya. Di saat dia melahirkan anak, bahkan anak tersebut diserahkan pada orang lain, dicampakkan begitu saja. Dia merasa dirinya terganggu betul-betul. Sampai dia menyesal, kenapa orang tidak beritahukan saya kalau saya punya anak, perut saya akan berubah rusak, penuh garis-garis, penuh ini, penuh itu. Dia menyesali dirinya. Tapi ada wanita berumah tangga, begitu dia hamil, dia menantikan saat-saat anaknya keluar. Begitu anaknya keluar, walaupun letih, lelah, susah, payah, dia terhibur.
Dia memandang anaknya betul-betul merupakan buah hati dan pelipur laranya. Semua karena rahmat. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat, ar-rahmatu ma wubi'at fi syai'in illa zanathu. Rahmat kalau ada pada sesuatu akan membuat menjadi indah. Wa ma nuzi'at min syai'in illa syanathu. Tapi begitu rahmat dicabut dari sesuatu, maka sesuatu tersebut betapapun indahnya dalam penampilan akan betul-betul terasa apa? Terasa menjemukan dan menjijikkan. Oleh karena itu banyak pemuda yang tampan, wanita yang cantik, tapi tidak terdapat rahmat di hati mereka. Air muka mereka, sorot mata mereka tidak nyaman sama sekali. Tapi ada pria-pria yang biasa, wanita-wanita yang juga tidak berlebihan, tapi rasa rahmat betul-betul apa? Menggenangi jiwa mereka, sorot mata mereka, pandangan mereka, sikap mereka terhadap orang, membuat hidup mereka betul-betul amat dirindukan kehadirannya. Di saat pergi juga orang merindukan agar cepat bertemu kembali. Semua karena rahmat. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan apa? Innallaha yarhamu min ibadihi ruhama. Allah merahmati mengasihi hamba-hambanya yang pengasih, yang penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihi sayang yang di bumi bukan hanya manusia, makhluk-makhluk yang lain juga, bukan hanya orang yang beriman. Tapi orang-orang di luar Islam juga, kalau kita bersikap baik, mengajak mereka pada kebaikan dengan sikap yang lemah lembut penuh dengan rahmat, mudah-mudahan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kalian bersikap baik, mulia terhadap mereka, Allah juga akan memperlakukan kalian dengan hal yang sama. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan rahmat di hati kita? Allah berfirman dalam surat Maryam, innal ladzina amanu wa amilu as-salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman, beramal soleh, Allah akan letakkan di hati mereka rasa cinta. Karena iman dan amal soleh itu mendorong seseorang, membiasakan orang untuk mencintai segala kebaikan. Maka dia akan merasa tidak suka terhadap hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu keimanan kepada Allah akan menjaga, membentengi kita, memberikan motivasi kepada yang baik. Dan amal-amal soleh ini akan membuat jiwa kita penuh dengan hiasan yang amat indah. Kita menyaksikan orang-orang yang lemah hati kita tersentuh. Menyaksikan orang-orang yang bercucuran air mata, kita ingin mengusap air mata mereka. Ingin betul-betul meringankan beban orang. Jadi bukan dia hidup untuk dirinya semata-mata, tapi hidup untuk tujuan yang lebih besar. Manusia yang paling betul-betul sepi dalam hidup ini, manusia yang selalu merasa bahwa kehidupan merupakan gangguan, adalah orang yang hidup untuk dirinya. Dia selalu apa? Mengukur segala sesuatu dengan dirinya. Dengan suka dan apa yang dia tidak suka. Tapi di saat dia bekerja beramal untuk apa yang diridhai Allah, baik orang menilai dia baik, menilai dia buruk, dia tidak terganggu sama sekali. Dia akan bekerja sesuai dengan apa? Jiwanya yang penuh dengan rahmat melakukan segala kebaikan. Cemoohan tidak membuat dia berhenti, pujian tidak membuat dia apa? Lupa diri. Jadi hidup untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk bekal kita di hari akhir yang akan membuat kehidupan menjadi indah. Nah, wanita tadi yang mengeluhkan kedua orang tuanya, kalau dia hidup untuk Allah dan hari akhir, dia merasa bahwa ini merupakan kesempatan dia untuk berbuat baik, untuk melakukan amal-amal yang mulia. Nah, bagi suami juga kesempatan bagi dia mendidik istrinya untuk mengenal kebaikan kedua orang tuanya. Dia bersabar pada kedua orang tua istri. Karena apa? Karena kebaikan mereka yang telah menganugerahkan, menghadiahkan seorang wanita ya, yang baik untuk dirinya. Karena terang-terangan kalau seorang laki-laki tidak bisa menghargai kebaikan mertuanya, ya, yang telah memberikan dia seorang wanita yang dididik, dipelihara hingga menjadi anak baik-baik, kita nikahi, lalu kita tidak menghargai kebaikan mereka, ini orang yang tidak mengenal nikmat yang tidak dihargai Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang wanita yang tidak mensyukuri kebaikan mertuanya, yang telah mendidik suaminya hingga menjadi laki-laki yang baik, menghargai dirinya, lalu dia ingin monopoli suaminya agar jauh dari orang tuanya, ini wanita yang zalim yang akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah jangan kita hidup hanya untuk diri sendiri. Akhirnya hidup kita sepi. Begitu kita terganggu, kita merasa dunia kiamat. Begitu kita senang, muncul rasa bangga, sombong, seolah-olah apa? Seolah-olah semua manusia juga seperti tidak. Tapi kalau kita hidup untuk Allah, tahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk, dan Allah akan menumbuhkan rasa rahmat yang membuat hidup yang getir
hilang rasa getirnya. Begitu juga yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki baginya dari jalan yang tak terduga-duga. Wallahu a'lam. Subhanallah. Mas Krisna, Ikhwan Akhwat, jadi semakin dekat kita dengan Allah, rasa cinta kepada semua ciptaannya pun akan tumbuh. Dan kalau kita ditanya bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmat Allah, kita akan semakin banyak waktu yang kita sediakan untuk bersama-sama rasil ya Mas Krisna, karena banyak sekali yang kita dapatkan di sini dan kita masih punya waktu. Pak Abu Bakar akan tambahkan kira-kira bagaimana untuk bisa memegang kendali rasa, nggak kita serahkan kepada orang atau apapun di luar diri kita, terkait dengan sebagai hamba Allah yang tidak bisa tidak harus menghormati, menghargai dan mencintai ayah dan bunda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap itu adalah sesuatu yang kita mampu menunjukkan. Seseorang itu akan terlihat ketika dia melakukan satu sikap. Sikap inilah yang akan bisa mencerminkan, sebagaimana yang tadi dikatakan, kalau sikap kita ini penuh dengan rahmatnya Allah, maka sikap kita itu terhadap semuanya enak. Enak dan ringan. Melihat kejadian apapun, sikap kita akan tenang. Tidak panik, tidak kesal, tidak marah. Karena kita mempunyai sikap yang rahmat itu. Jadi kita lihat pengukuran sikap kita itu, apa yang kita sering dapatkan. Apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita sering rasakan. Kalau kita merasakannya selalu yang tidak senang, tidak nyaman, tidak enak, maka kisah sikap kita itu akan keluar yang seperti itu. Kita yakin, dan saya bersama-sama semua makhluk yang memang berpikirnya baik, kalau sikap kita menerima semua kebaikan Allah, ciptaannya Allah, maka kita akan mengeluarkan sikap kita terhadap lingkungan pun yang sama. Oleh karena itu, ambil, terima sesuatu yang baik, sehingga kita mampu mengeluarkan sikap. Melihat orang tua kita lagi bertengkar, sikap kita tetap harus baik, bukan mempermasalahkan pertengkaran itu terhadap orang tuanya. Jadi kita mempunyai sikap kita, kemuliaan yang kita akan dapatkan itu karena kita mempunyai sikap yang mulia. Kalau kita tidak bisa memuliakan diri kita saja, kita nggak bisa merawat diri kita nggak bisa menjaga diri kita, bagaimana kita bisa bersikap kepada mereka? Kalau kita pada diri kita aja penuh dengan kesal, marah, serba salah. Oleh karena itu, yang keluar pun melihat sesuatu yang menyenangkan pun buat orang umum mengatakan senang, tapi karena perasaan kita tidak senang, maka akan muncul yang tidak senang. Oleh karena itu, kembalikan ke dalam diri kita, sikap kita bagaimana, terutama pada diri kita pada Allah, dan kemudian bisa kita yakinkan bagaimana sikap kita pada Allah. Bagaimana sikap kita ini pada diri kita menghambakan pada Allah. Nah, itu yang paling penting. Kedekatan kita pada Allah akan memberikan sikap kita kepada makhluk Allah ini dengan mudahnya, dengan ringannya, dengan rileksnya. Oleh karena itu, kenapa sih kita marah-marah? Apa sih yang membuat kita kesal, macet misalnya? Ya, apalagi sekarang dengan berbagai macam peraturan, ya, peraturan ini ribut, peraturan itu ribut, pengeluaran peraturan ribut. Orang anak-anak mau masuk ke sekolah pakai peraturan usia dipermasalahkan. Sekarang lagi ganjil genap dipermasalahkan. Semua dengan proses itu. Apa yang terjadi? Karena kita tidak pernah bisa menerima
sesuatu, kita nggak punya sikap bagaimana kita. Oh, ada peraturan usia. Oh, saat ini anak saya nggak masuk. Ya sudah. Tapi kan anak saya nggak punya uang buat ke swasta. Karena kita berpikir kita nggak punya uang. Tapi yakinkan kalau anak kita pengen sekolah dimanapun pasti bisa. Karena yakin kita pada sikap kita pada keyakinan pada Allah inilah yang akan mengarahkan anak kita. Kemarin sore saya dibikin pusing dengan pertanyaan bertubi-tubi tentang anak sekolah usia begini. Sudah selesai. Kenapa masih dipermasalahkan? Tapi kan ini pimpinan kita. Oke. Yang dipermasalahkan, yang jadi pusing kepala saya, kenapa urusan dengan pimpinan sekarang? Itu permasalahan diri kita. Bagaimana sikap kita untuk mengarahkan? Oke, anak ibu sekarang mana? Iya, usia anak saya 15 tahun. Tapi kok nggak bisa masuk ke SMA? Oke, kalau gitu besok tahun depan aja. Tapi kan nanti dia nganggur, nanti dia akan lari ke narkoba dan sebagainya. Baca Al-Quran, suruh hafidz Quran. Kan mudah. Anak saya nggak mau. Oke. Sekarang coba ibu tenangkan dirinya aja. Kalau dia mau ke swasta, oke. Kalau mau ke negeri tetap, tahun depan lebih nikmat. Usianya masih 15 tahun. Nah, proses-proses yang seperti ini karena kita langsung bersikap karena informasi bahwa, oh ini pemerintah kita nih, oh pimpinan kita ini begini, oh dipakai ada aturan baru, tahun yang lalu nggak seperti ini, tahun sekarang kok harus begini. Karena sikap kita nggak bisa menerima. Tapi itu bukan a priori ya? Bukan. Tapi bagaimana kita mampu untuk merubah? Kalau kita bisa, oke, tahun ini sini. Bagaimana kita mampu meningkatkannya? Bagaimana kita mampu merubah sikap kita terhadap lingkungannya? Bagaimana kita menentukan diri kita? Kalau kita bisa, insya Allah semua bisa. Bagaimana sih kita bersikap kepada Islam? Ya sudah, kita taat pada Islam. Sikap kita ini yang perlu kita perhatikan. Karena kita terlalu berlebihan sama diri kita, maka kita lupa bagaimana kita harus melakukan diri kita dalam kebaikan itu sendiri. Terkadang kita membicarakan sesuatu yang hanya bikin pusing, tapi nggak memberikan solusi. Ya. Kalau memperdebatkan masalah politik, kalau perdebatannya mengarah kepada solusi, alhamdulillah. Kalau tidak, hanya membuat keruh jiwa kita, mendingan kita diam kan? Ya. Kita membicarakan masalah penyakit, tapi tidak berikan solusi, malah membuat ketakutan diri kita dan orang yang mendengar. Betul. Nah ini. Oke, sekarang lagi. Insya Allah apapun yang terjadi, mari kita benar-benar apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan. Nah inilah diri kita. Yuk kita berpikir kalau ini hambatan, saya tidak pernah terhambat. Itu yang penting. Terima kasih. Wow, Mas Krisna, berpikir positif gampang nggak sih? Berpikir dan berperasaan positif akan membuat kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan limpahan rahmat. Tetapi ini semua tidak sesederhana yang dibayangkan, apalagi kalau udah kebiasaan ya Ustaz. Berpuluh-puluh tahun biasa cuma negatif saja, tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Dekatkan diri kepada Allah karena itulah jalan yang paling sederhana untuk membuat kita mampu menjadi hamba Allah yang bisa mengasihi hamba-hambanya yang lain. Mas Krisna sudah 1 jam, jadi banyak sekali ilmu yang kita dapat ya, bukan saja kepada kasus tadi juga kepada nasihat-nasihat lain untuk kita semuanya. Insya Allah ini juga bermanfaat untuk yang lainnya. Semoga kita termasuk orang yang selalu mendapat rahmat dari Allah. amin, Okay. amin. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar, Pak Nur. Kita akan jumpa lagi di acara psikologi Rabu depan. Di sini juga ada Atep, ada Hafiz, juga Fahri, dan Anis. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.